selaku Kepala Sekolah SD Pengimbas, kemudian juga Bu Siti Ma'arifah selaku materi juga dari SD Pengimbas. Bapak Ibu sekalian, Dewan Guru SD Sumberjaya juga yang saya hormati, patutlah kiranya pada siang hari ini kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat berupa nikmat sehat dan juga hidayah, termasuk insya Allah rezeki hari ini. Kemudian salawat serta salam dan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Alhamdulillah, sekali lagi pada pagi hari ini kegiatan pengimbasan khususnya numerasi yang mana nanti akan disampaikan oleh SD Pengimbas pada SD Imbas SD Sumberjaya. Mudah-mudahan acara di hari ini berjalan dengan baik. Kemudian tak lupa juga saya ucapkan terima kasih pada Pak Pro Hartono yang telah memfasilitasi. Mungkin saya selaku sekolah mohon maaf, yang jelas alat kurang kan, walaupun sudah berupaya tapi nyatanya memang tak cocok kan. Untuk itu sekali lagi terima kasih karena sudah membawa alat sendiri nanti. Dan selebihnya pada Bapak Ibu Dewan Guru SD Sumberjaya, monggo kita ikuti kegiatan pengimbasan ini sebaik mungkin. Kita manut saja apa yang akan diimbaskan pada SD kita. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat, khususnya di dunia pendidikan dan khususnya untuk SD Sumberjaya. Saya kira itu Bapak yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi sukses hari ini sehingga kedepannya kita lebih bisa bekerjasama. Kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya waktu dapat saya serahkan sepenuhnya pada Pak Wibowo Hartono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa nikmatillah wa haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Muhammad Hasan SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sumberjaya 3, serta Bapak Ibu guru yang berbahagia dan Bu Arofah selaku narasumber dari Sekolah Penggerak dalam acara pengimbasan. Patut kita sampaikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini atau siang hari ini kita bisa melakukan pengimbasan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada teladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladannya melalui ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf karena kegiatan awal itu tanggal 15, namun ternyata SD Sumberjaya 3 masih belum yang pelatihan. Setelah itu baru pendampingan dan seterusnya. Ada beberapa kali kegiatan sampai bulan November. Desember sudah tuntas untuk pelaporannya. Inti dari pengimbasan ini adalah melihat dari rapor pendidikan panjenengan di SD sini apa yang mengalami nilai turun, yang turun di rapor pendidikan. Karena pemerintah kita itu bukan pemerintah sih ya, khususnya dalam hal yang menangani peningkatan mutu pendidikan yang dilihat dari rapor pendidikan
itu maunya hijau semua, tapi kita hijau, di dalamnya masih ada yang merah, jadi semongko lah istilahnya. Jadi seperti buah semangka. Rapat pendidikan kita itu seperti buah semangka. Ya nggak tahu kelas sekolah lain mengucapkan begitu atau pelatih dinas tidak berani mungkin. Hanya saya karena mau pensiun berani ucapkan itu. Jadi saya ke dinas pun saya sampaikan, ya rapat pendidikan Indonesia ini seperti semongko, hijau tapi dalamnya merah, kuning, ada yang oranye juga. Itu rapat pendidikan kita seperti itu. Kalau panjenengan mungkin informasi dari kepala sekolah panjenengan untuk meningkatkan itu, ya kita memang, saya sendiri merasakan ada bisikan nggak boleh jujur. Nah, itu mungkin Pak Hasan sudah menyampaikan nggak jujur ajur, tapi tidak juga. Kalau panjenengan jujur sesuai aslinya di monggo, tidak apa-apa. Kalau boleh diklat ya nantinya kan, kalau boleh diundang ke dinas karena SD ini literasinya atau kompetensi gurunya merah dan sebagainya, di pembelajaran juga merah, itu ada undangan khusus. Pada tanggal 14 besok itu kelas sekolah beberapa itu diundang, termasuk saya, itu masuk di situ mungkin untuk rapat pendidikan, yaitu berbasis data PBD 100 orang di gedung koperasi dari 3 wilayah, Candipuro, Pasirian, dan Tempe. Tapi tidak tahu di sini dapat atau tidak. Itu kaitannya dengan kepala sekolah menyusun dengan rapat pendidikan, kemudian disambung ke RKT. Kita sudah belajar bulan-bulan, ya, tapi ini sudah program dari dinas, ya kita ikuti. Walaupun Candipuro sudah mengerjakan seperti itu, kita sudah selesai sebenarnya, tapi dinas punya program yang lain. Nah, pada hari ini Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak akan menggurui panjenengan karena masing-masing lembaga itu tidak sama. Saya hanya menyampaikan apa yang sudah saya lakukan di sekolah penggerak. Jadi sini istilahnya nulari, tapi nulari bukan penyakit ya, tapi nulari ilmu, pengalaman kami. Jadi kita mulai. Pertama yaitu tentang ini. Nah, ini mak tekan olahraga dhisik. Mak tekan olahraga dhisik iki. Terus kurang manis. Aduh. Bulan lagi mungkin macet, pegel kayaknya mungkin. Payah wis. Itu mulai supaya di sini. Wis tuwek. Nah, ini reproduksi dan berbagai informasi PSP, transformasi pendidikan ke sekolah imbas dan seterusnya. Dan atau tidak sampai juga tidak apa-apa sebenarnya, tapi saya terima kasih kepada Pak Hasan, saya manfaatkan biar tidak ngotot kalau ngomong saya. Jadi ini untuk kita tadi nostalgia, perlu kita ingat-ingat waktu kita sekolah dulu. Di sini ada bernostalgia dan bedah pengalaman. Di sini intinya pengalaman apa yang didapatkan dari sekolah membuat Anda semangat berangkat ke sekolah. Jadi saat Bapak Ibu sekolah dulu masih SD atau SMP atau SPG, itu pengalaman apa yang didapatkan dari sekolah yang membuat Bapak Ibu itu semangat berangkat sekolah. Kalau saya dulu, contoh saya berangkat sekolah semangat biasanya karena ingin bertemu dengan teman-teman. Waktu itu guru saya tidak ada yang cantik, jadi saya tidak, masih kecil belum tahu cantiknya guru. Ya, inginnya bertemu dengan teman-teman. Tapi kalau sudah mulai SMP, SPG, mungkin, kalau guru ayu semangat udah. Nah, itu pengalaman. Tapi saya dulu masih SD, ingat saya ya ingin bertemu dengan teman-teman yang lain. Tapi yang di bawahnya, pengalaman apa yang didapatkan dari sekolah yang membuat Anda malas berangkat sekolah? Ada satu masih ingat, yaitu karena dulu nama guru saya Pak Badi ya. Pak Badi itu
yang rumahnya di Putri ini di Bonsari itu. Nah, itu keluar mulai. Ya betul. Salah matematika jeger gitu ya. Akhirnya wedi di sekolah kan. Wah matematika, aduh bocor ya. Tapi ya berangkat saja, budi pecut budak. Tapi ada malasnya ini. Jadi sekarang saya mohon pada 1 atau 2 orang untuk menceritakan pengalaman. Pada Bu Vila saya yang kenal atau Bu Siti dulu kenalnya. Bu Vila mau cerita dari yang pengalaman mengapa Bu Vila semangat untuk belajar berangkat ke sekolah waktu itu. Silakan. Saya senang karena ketemu sama bapak guru yang baik hati. Namanya Bapak Teguh sekarang masih. Oh ya, saya takut lagi ya. Ya, yang janggal. Waktu itu masuk ganteng kata gue. Ya. Semangatnya itu karena ingin ketemu bapak guru yang baik hati. Satu. Sekarang yang malasnya Bu, mungkin ada atau enggak malas sama sekali? Dibully sama teman-teman Pak karena dulu waktu saya kan kecil, kurus banget. Jadi kalau anak-anak itu bilang garisan, ngetiup angin robot gitu. Males gitu. Itu yang merasa malas, aduh, ada budak atau dibully ya, nah, itu ya. Terima kasih. Jadi itu salah satu. Nanti ini yang berpengaruh juga di sekolah kita. Seperti itu terjadinya. Sekarang mungkin yang guru olahraga bahasa. Bupur. Terima kasih. Kalau saya bersemangat karena pada waktu itu sesuai dengan cita-cita saya ingin jadi guru olahraga, jadi semangat kalau ada guru olahraga. Yang kedua malasnya, kalau ada guru kesenian, saya paling nggak suka. Aduh malas aku ikut nyanyi dan sebagainya, saya tuh disitulah. Terima kasih. Jadi masing-masing orang kalau banyak cerita, masa kita hanya 1,5 jam. Nah. Kalau bahasa banyak ceritanya Bu, sekolah Bonsari benar-benar. Bahasanya kepala sekolah yang jajan. Tuh, intinya semangat. Kenapa? Kalau semangat untuk berangkat sekolah SD, itu senangnya itu mandi pagi itu. Seneng netangi isu ning grojokane Gusti kan angin. Oh iya. Sehingga bersemangat untuk melakukan kegiatan. Tapi kalau SGO-nya itu semangatnya itu kepingin lihat bis setiap hari. Oh sekolah SGO nih kalau yang bis gede-gede itu kan. Kemudian untuk yang nomor 2 sama dengan Pak Bowo. Waktu SD itu ada guru yang sangat kejam atau baik. Jadi kan kalau yang digunakan pentil ini ya. Sering pentil kan itu, ya pentil ini ya. Waduh itu pekan kayak apa? Itu mungkin. Terima kasih. Jadi itu Bapak Ibu. Sekarang kita bisa melihat dari hasil panjenengan semua cerita itu, anak-anak pun sekarang juga sama merasakan seperti itu, kemungkinan besar seperti itu. Di lingkungan sekolah, kemudian teman-temannya yang dibully tadi seperti garisan ngadet atau wet apa yang jadi penggaris berdiri yang gepeng cilik gitu. Jadi dibully banyak yang sekarang terjadi. Hal itu hanya siswa tidak mau bercerita, tidak mau datang. Kadang kalau terlalu parah, orang tuanya yang datang ke sekolah sampai wadul, sampai mungkin jalur pindah sekolah dan sebagainya. Jadi satu pun sama seperti itu terjadi. Namun dari hasil kami selama di penggerak itu ada perubahan-perubahan. Karena selalu bapak ibu gurunya harus sering ngomel, cerewet maksudnya ya. Ada apa-apa ingat ada temannya yang langsung contoh memanggil temannya dengan nama bapaknya, Mas, nggak boleh. Oh bukan karena nggak boleh Mas, jangan diulang lagi ya. Atau angin itu menindak ya. Kata-kata jangan itu nggak boleh digunakan. Mas, ayo, udah cukup sudah. Kalau anak sudah sering panjat dinding tembok, kecil-kecil di depan, Mas, turun, itu saja cukup. Sekarang kan guru tidak boleh mengatakan jangan dan tidak boleh. Mau bahasanya ngeloni. Kita belajar seperti itu. Mungkin yang ikut penggerak masih tahu nantinya. Di sini ada guru penggerak ya? Belum, masih belum. Mudah-mudahan ke depan ada kalau Pak Menterinya masih hidup. Melanjutkan program yang berikutnya. Kalau tidak ya ganti lagi. Ini tadi sebetulnya Bapak Ibu kalau waktunya lama ya nempel-nempel di situ. Tapi namun di sini saya nyatanya 2 orang sudah cukup. Yang semangat tulis tadi, gitu ya.
Kemudian dari berbagai cerita yang Bapak Ibu ceritakan tadi, secara umum orang tersebut berhubungan dengan cara layanan pendidikan yang diberikan. Interaksi positif guru dengan murid atau dengan Anda, dengan murid ya. Interaksinya bagaimana di sekolah itu? Lah bupun mungkin biasa banter, lah murid sadar omongnya dua paham, tidak masalah. Tapi bagi anak tertentu ada yang rasa tersinggung. Seperti saya kalau menegur guru tidak pernah menegur, saya tidak pernah memerintah, hanya mengatakan misalnya tak kok tak sulit tanda tangan, aku kepingin tanda tangan RPP urulan jari, kebutuh sudah itu. Punya Pak maaf Pak masih proses. Lihatkan contoh, kalau anak baru masuk kita sudah briefing pagi doa bersama, kemudian apa yang saya boleh rapat itu saya sampaikan dari itu, kemudian info baru saya sampaikan itu sekitar 5 menit, terus langsung PT 3 kali. Gurunya masih gibah di situ ya. Jagoan. Buat mesti bel mana? Sampun Pak, waktu budal kabeh tidak pernah, ayo budal masuk, tidak. Jadi salah satu contoh tidak pernah memerintah tapi hanya mesti bel itu mana? Sampai tadi pagi bulan bumuti ya. Ayo, mesti bel itu mana? Berarti langsung berangkat semua teman-teman. Iya, keren. Memang kadang-kadang butuh Pak, keren butuh. Lihat situasi dan kondisi di satuan pendidikan. Ada yang memang perlu dikeras, tapi keras secara tidak menyinggung perasaan dengan disiplin tadi. Jadi kepala sekolah itu saya hanya sering memberi contoh, Bapak Ibu. Memberi contoh pada teman-teman. Ya usaha tidak memerintah, tapi contoh saja. Kalau tahu, ya tahu diri, berarti bisa melaksanakan. Tapi kalau yang seperti penjaga sekolah yang alot, jadi kongkon, guys. Cak, ini, dan tunggu nih, mari, tinggal kali, bila bisa. Seperti itu perlu ketegasan. Ya, saya memang jarang-jarang tegas seperti, tapi pelan-pelan. Apalagi mau pensiun, tak apa jadi Pak Anang sekretaris saya itu. Kok malah ngurang-ngurangi Mas, dari pensiunan. Dari pensiun mau dibully Bu. Persiapan. Kemudian suasana belajar yang dialami siswa. Seperti apa yang saya alami matematika, karena sudah takut kepada gurunya, ya sampai sekarang, sampai dulu, sampai lulus SPG itu di SPG pancet cerita dengan teman-teman. Ijazah saya itu matematika 5, tapi tidak apa, tapi 5 ijazah. Itu anak putu kan, yo goblok bisa itu. Itu kenapa ya? Karena proses tadi kemungkinan. Jadinya pecahan 1/2 ditambah 1/3. Tidak iso-iso. Itu contoh. Di SPG bolas guru saya matematika juga sama. Tapi oleh 6 ada. Ujian turun lagi. Ini karena pengaruh dari kecil. Setelah saya dewasa, setelah saya jadi guru di Papua, itu mengajar matematika ada pecahan. Sinau dhisik pakai guru atau panduan guru, ya, buku panduan guru. Mengajar dulu ada dari pemerintah dulu, nggak usah beli sekolah itu. Sudah langsung di drop, dipakai beberapa tahun. Jadi bukunya awet, bukunya api, itu yang bahasanya buku paket itu. Nah sekarang tidak beli, ganti lagi, tak diproses. Untuk itu saja. Jadi paham saya matematika itu saat membuka mau mengajar anak Papua, jadi 3 kali tidak apa-apa dari ngerti ya. Tapi selaku tanggung jawab sebagai guru, kalau iso pecahan, bukan tidak bisa, tapi rasa berat. Belum menguasai betul. Setelah membaca cara menjelaskan pecahan, disitulah kepala saya rasanya seperti ada yang muni, tes, langsung iso, ini mulai berbeda iso, yo. Baru ketemu itu. Nah, dari pengalaman saya sendiri, saat mengajar apapun, saya tidak memaksakan ke siswa saya, pelan-pelan. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu guru itu sudah mengajarnya tidak pegang HP. Kalau HP tugas murid ada yang 31 protes, muridnya lapor bu guru nyekel HP aja, padahal bu guru proses nilai lewat HP. Jadi kita tidak bisa langsung menunjuk pas saya jalan keliling sekolah misal, bukan supervisi tapi pas jalan-jalan bu guru nyekel HP, saya tidak langsung ngarani ya kok dengan HP, tidak. Kadang mungkin ada telepon yang penting, ada WA yang penting, atau memberi tugas melalui
WA, HP. Jadi kita itu. Yang penting Bapak Ibu bisa melakukan tugas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi belajar yang dialami, kemudian kebutuhan belajar yang terpenuhi. Kalau yang pintar terpenuhi semua, sebagai guru menyampaikan materi bukan hanya mengajar saja tapi juga mendidik. Jadi kebutuhan belajar yang terpenuhi sekarang seperti itu, tersedianya layanan sesuai kebutuhan. Ada sarana prasarana yang dapat dipakai sesuai kebutuhan. Contoh di sini, kalau ingin mengajar intel video, ya berarti harus lain kali harus punya LCD dan sebagainya. Itu sudah termasuk menarik. Tapi kalau tidak tepat penggunaannya, seperti itu senang LCD, mulang pakai LCD juga tidak tepat. Nanti lihat kebutuhan. Mulang olahraga, tidak iso. Panjang ngarep kono wis, mesti bareng guru latihan bersama. Susu iso. Nah, itu salah satu manfaatnya. Kondisi sarana prasarana yang baik. Sekarang banyak bos-bos dan sebagainya itu bisa memberikan sarana alat olahraga, alat pelajaran atau alat pelajaran tentang IPA dan sebagainya, matematika, ya bisa digunakan. Yaitu kalau jelek sudah bosan anak-anak, harus inovatif. Kondisi lingkungan di sekolah, kondisi sekolah yang memberikan rasa aman dan kenyamanan, baik gurunya maupun ke siswanya. Ya santai saja Bapak Ibu, di nyaman itu aman dulu. Kadang sekolah bahkan dimalingi, itu salah satu. Kemudian keduanya siswanya itu sering mengganggu teman, membuli. Kemudian juga ada siswa yang suka mengambil harta temannya, milik temannya, ada saja. Itu sudah bibit-bibit itu mulai ya. Bu, duitku hilang. Mungkin ada Mas Yan, kalau itu hal kecil tapi harus diperkecil atau dihilangkan anak-anak yang punya sifat seperti itu. Jadi aman dan nyaman. Kalau sudah rasa nyaman, ya enak sekolahnya itu. Dengan cara apa? Nah, di rapor pendidikan kan ada lingkungan sekolah itu yang inklusif dan sebagainya. Kita sering-sering menggunakan, yaitu dengan siswa atau dengan wali murid, mengundang, menyampaikan supaya tidak ada perundungan. Tadi diperundungi itu, yang dibully itu kan perundungan. Kemudian kekerasan seksual, kita tidak sengaja. Banyak guru misalnya ya, guru laki-laki, ya kadang ke siswa berlebihan ke perempuannya. Kalau ibu-ibu jarang ya ke laki-laki ya, biasa-biasa ya. Kalau laki-laki yang dicurigai, nggak tahu kenapa. Misalnya guru kelas 1 laki-laki, murid kecil di bangku, ya. Itu sudah nggak boleh. Masih ada yang jalan bangku ya diusahakan jangan di bangku. Untuk di sini kelas 1-nya ibu ya. Ya itu. Dulu saya pernah mengalami melihat teman guru yang seperti itu. Ya harus diingatkan, wali murid protes sampai gede di bangku. Ya. Sudah beda lagi. Walaupun gurunya tidak merasa apa-apa, tapi kalau ketemu wartawan jadi masalah. Kemudian jewit hati-hati. Ya, jewitnya itu hati-hati. Nggak boleh kekerasan sekarang. Yang ini sebetulnya juga nggak boleh. Itu kekerasan verbal. Ya apa guru oleh macam-macam. Kalau boleh dilaporkan yang murid, yang wali murid. Ya. Kita harus penting tercipta kondisi nyaman. Saya senang datang ke sekolah karena teman-teman saya menyenangkan. Tidak ada perundungan. Bu Fia tadi cerita awalnya malas sekolah itu karena perundungan. Kalau saya dulu tidak. Untuk kecil cilik tapi wani kadang-kadang. Disiksa terus ya wani lawan itu. Ini tentang alur formasi pendidikan. Langsung saja sampaikan ini. Terdapat 4 ciri di lembaga itu yang sesuai dengan selaras dengan rapor pendidikan kita. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Berpusat pada murid. Kalau dulu kan gurunya memberikan ilmu-ilmu terus. Sekarang kita melihat kebutuhan siswa kita. Yaitu ada awal masuk kelas 1 itu ada diagnostik awal. Mengetahui bakat minat tingginya ada sebenarnya Bapak Ibu kelas 1 pasti mencatat itu. Ada di MPLS itu ada belangko sakit, kemudian bakatnya dari tertulis apa, itu ada format.
kita belangkunya. Jadi kita mengetahui sejak dini. Orang tuanya menuliskan itu di belangku itu pernah sakit apa. Jadi kita tahu bahwa ini tidak bisa melihat tulisan jarak jauh. Kadang kita tidak tahu Bu, Bapak Ibu, untuk apa ya, Pak Ari itu sudah nulis. Ternyata melipatnya sudah kabur misal masalah. Harus ya itu tadi, kalau zaman dulu sekolah itu gilir gurune. Lombok ini kali ke sana ke sini setiap bulan gantian. Tujuannya biar tidak kero. Gilir kok kan warung ini. Kalau tengah enak gantian. Itu bukannya apa ya? Guru dulu mungkin sudah tahu hal itu. Tapi sekarang jarang digunakan. Seperti dari satu saya minta sekarang guru hadir di sebelum anak-anak baris di depan. Hanya beberapa kali berhasil. Setelah itu sudah tidak terjadi lagi. Nah ini dulu kan guru ngadeg, muridnya baris ngadeg, belok ngadeg kan dulu. Ingat saya gitu. Itu jaya apa? Yaitu mengecek siswanya. Dan tidak sekarang guru masuk, murid masuk bahkan sudah membaca surat-surat pendek, gurunya di kantor ya, banyak. Ya, kalau di sini tidak. Tidak. Tidak sama sekali. Oh, ini hanya bukan mengarani, enggak ya, sharing pengalaman, nambah wawasan. Seandainya dengan di mana yang begitu sudah bisa menyesuaikan. Ya. Jadi sudah saya coba, hanya beberapa kali mungkin beberapa bulan. Setelah itu lain lagi. Ya, itu karena sudah ada biasa. Kalau zaman saya sekolah SD, termasuk numerasi, termasuk literasi juga. Sekarang kan sudah hilang ya itu ya. Itu yang perlu kita ulangi lagi, Bapak Ibu. Silakan seperti itu biar anak juga merasa nyaman, terlindungi. Terus kesiapan belajar juga ada. Makanya guru hadir sebelum 15 menit ngecek kelas-kelasnya. Dan sekarang tergantung sifat dulu kan. Moral butuh kodes. Ya mohon maaf anak-anak, saya dulu kan penting itu. Jadi setelah itu pergi ke kelas. Lihat. Setelah itu selesai, masuk ke kantor lagi, doa bersama, briefing sebentar, masuk kelas lagi. Gitu. Ini tergantung dari pimpinan juga dan Bapak Ibu. Maksudnya kalau pimpinan ini ngomong tapi ya nggak budal bodoh ya gitu. Kemudian pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Sekarang dituntut Bapak Ibu untuk selalu belajar. Sekolah pun sama, sering saya sampaikan, sinau, belajar terus. Sering saya beri contoh untuk membuat ini, itu, supaya tujuannya yang muda-muda itu belajar. Kalau yang mau pensiun jawabannya kapan? Ya Pak, nanggung dari 2 bulan. Pak, nanggung dari 10 bulan. Seperti saya 10 bulan belajar. Tetap belajar, terus berbagi dengan teman-temannya, kemudian berkolaborasi itu kerjasama. Sehingga dia pinter membantu temannya. Seperti ngerjakan BMM misalnya, di kinerja ya, apapun kinerja di BMM itu harus saling membantu. Sing iso IT bantu aja, sing iso oleh nom harus dari apa-apa. Kalau kita bekerja dengan ikhlas, ya insya Allah bisa ada imbalan dari Gusti Allah. Gusti Allah. Nah, ini kemudian kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan para sekolah ini. Jadi kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan, layanan kepada siswa, kepada guru, pada stakeholder yang ada di sekolah. Ini Bapak Ibu untuk pernyataan. Setelah itu saya koyok karena masih banyak. 11 campuran. Sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang memiliki laboratorium perpustakaan yang lengkap. Tepat atau tidak tepat ini ya, Bapak Ibu, dengan sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang memiliki laboratorium atau perpustakaan yang lengkap. Dia pandangannya jangan SD sini saja, tapi dia secara umum. Di sini lah duwe, perpus lah duwe, misalnya terus lab juga tak punya. Kira-kira mana tepat atau tidak? Hanya jawab saja. Tepat atau tidak? Kalau sekolah seperti ini. Sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang memiliki laboratorium yang lengkap. Yang lain
Tepat. Tepat ya? Tidak tepat. Belum tentu ya, belum tentu. Ya, belum tentu. Tergantung dari guru-gurunya. Makanya kita, dono alate, dono saprase, nggak bisa dengan alasan seperti itu. Sehingga kita perlu membaca ini. Jadi kita apa adanya tapi berinovasi bisa. Jadi tidak tepat hanya karena laboratorium. Salah satunya. Ini sekolah mewajibkan pendidik mengikuti pembelajaran mandiri di PNM. Sekolah mewajibkan. Kata-kata kuncinya mewajibkan. Tepat atau tidak? Yang sekarang ya. Ya. Baru sekali ya. Karena guru tidak Senin ini, tapi butuh sekarang karena ada dipengaruh ke raport pendidikan. Kalau tidak pernah buka PNM, dibaca pun dari pusat. Juga dari Sumberjo 13 yang dibuka terbaca. Kemudian di rapor pendidikan juga di dashboardnya tidak pernah dibuka. Dashboard itu buka klik-klik yang apa itu yang per item 6 itu dibukai. Tapi ya jadi buka tok tapi delok videonya di tadi tinggal turu ya itu berarti sudah terbaca di sana, tidak disikip-sikip, nggak dipotong-potong. Ini tidak tepat ya, jadi hanya sebagai apa tidak wajib ya tidak wajib, tapi nambah ilmu. Tujuan kepala sekolah melakukan supervisi kinerja hanya untuk memenuhi syarat kanggo caranya mengevaluasi kerja pendidik. Tidak, masa main supervisi itu kanggo memenuhi syarat, tapi berkelanjutan nantinya. Jadi supervisi itu bukan hanya untuk menilai guru. Setelah disupervisi, apa yang ditemukan? Ya caranya gampang, tidak usah menjas gurunya. Tadi dengan mengajar apa yang Bapak Ibu rasakan tadi, apa yang kurang menurut panjenengan. Tidak usah langsung ngomong, sama kurang iki. Nah, saya ke Bu Vila misalnya, pas mengajar saya berisi, Bu, ini tadi masnya rasanya apa ya yang kurang pas dan panjenengan. Bu Vila jadi itu sebenarnya, ini Pak, nulis ketemu. Itu caranya kita mencari tidak menyalahkan. Jadi kita pakai seperti itu. Kesiswa pun sama. Salah lagi nih, kira-kira sih bener ini di mana itu. Jadi tidak pernah narik malah di sini. Jadi selalu pegel atas-atasnya seperti ini ya. Jadi tujuannya tidak tepat. Kepala sekolah melakukan supervisi kerja tidak hanya untuk mengevaluasi pendidik, namun utamanya hasil evaluasi tersebut digunakan untuk mengetahui kompetensi pendidik dan seterusnya. Jadi mengetahui perkembangannya. Nah, dengan cara yaitu ada yang kucing, ada yang menjadi maunya. Tepat. Ya, jadi tepat memang ini selaras dengan kurikulum nasional. Dulunya kurikulum merdeka. Sekarang semua karena sudah mengikuti yaitu kegiatan apa? Sudah masuk semua di pembelajaran kurikulum merdeka, masuk menjadi kurikulum nasional. Sekolah menjamin keselamatan murid dengan mengawasi dan memelihara bangunan serta lingkungan sekolah secara berkala. Tak cepat saja. Tepat, ya berkala. Jadi saya kalau ini contoh saja, bukan karena saya bukan ya, tapi contoh yang saya lakukan. Ya kadang jadi manusia kan ada plus minus. Ya bukan Pak Rukimin ya. Kalau Pak Rukimin itu min terus. Min. Kalau Wibo min tidak. Jadi yang saya lakukan datang pagi ke sekolah, akan saya keliling, lihat, kemudian kamar mandi keliling, kemudian saya lihat, itu tidak siapa tidak, sekali-sekali. Pas penasi, dijalur oleh penjaga. Atau bagian yang dicekal sehari, siapa yang bertanggung jawab di kamar mandi sebelah barat. Aku mandi kamar mandi kulon kok, petoknya kurang bersih ya. Oh ya Pak, besok delok isi bersih. Cari. Aman delok di kamar mandi kulon. Apa yang kira-kira? Bu ya Pak, sepurane nggak sempat misalnya. Tapi gambaran sih, nggak pernah saya paksa. Kalau dipaksa malah nggak kerja. Jadi kita hanya sampaikan seperti halus, tetapi yang hati mungkin macet, pegel. Ini jadi sekolah-sekolah adalah sekolah yang mampu menjaga keselamatan warganya, utamanya murid saat sedang berkegiatan di lingkungan belajar,
lingkungan belajar yang aman menunjang anak mendapatkan hasil optimal dari proses belajar. Jadi keliling kalau ada khawatir ada bangunan yang sudah mau jatuh atau apa, kemudian yang berbahaya, itu perlu kita datang keliling-keliling melihat lingkungan sekolah kita. Tapi nek genten dhuwur sekolah wetan ya iso baca. Kate rubuh. Tapi insya Allah tahun 2025 infonya dapat. Pas saya sudah pulang tidak ikut-ikut. Kemarin juga dimintai lahan kosong buri om, tapi ada 7 meter kali, mudah-mudahan cepat diselesaikan. Ini Bapak Ibu yang sekolah dan seterusnya ya, mampu menjalankan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar muridnya, memiliki pendidik yang gemar belajar, memiliki iklim lingkungan belajar yang membuat murid, ini semuanya ada di rapor pendidikan kalau jenengan baca. Jadi ingin sekolah yang seperti ini, ya kita harus berupaya dengan baik. Jangan sampai di rapor pendidikannya hijau semua, bagus, tapi pelaksanaannya hanya karena mengerjakan sulijar. Jadi kalau mengerjakan sulijar bagus, ya nilainya bagus. Ya. Ini saya lewati, langsung saya ganti yang utama, yaitu biar cepat ke numerasinya. Ini hanya tentang sekolah kita. Sambil minum Bapak Ibu, silakan. Bahasa yang mau. Silakan. Aku udah kenceng ini mah. Apa nih banyak? Saya yang ini operasi, adanya kapal kerjanya tak pilih tadi. Silakan diminum. Mau bisi gitu kan? Maduroan Maduro ada di tangan. Bapak Ibu nyantai saja Bapak Ibu, tidak usah tegang karena saya biasa menyampaikan juga nanti Banyol, nanti sama Banyol Bang. Mari ini bandel nanti. Ambil itu. Kaitan. Gambar ini. Ya, sambil menikmati silakan. Ini sekarang yang mungkin foto dulu satu ini yang sesuai dengan materi kita khususnya. Yaitu pelatihan meningkatkan menerapkan metode pembelajaran dalam penguatan kemampuan numerasi. Nanti apa yang dialami oleh Bu Arofa akan diceritakan ya, dari pengalaman nantinya praktek baik dari guru, salah satu guru. Karena waktu yang ke Surabaya ikut Bu Arofa, yang Bu Arofa terus. Ini adalah sinamata punya gini-gini ya. Penerapan praktik inovatif dalam penguatan kemampuan numerasi. Yang pertama dalam mengajar matematika, gampangnya dulu, mengajar numerasinya, yaitu penggunaan teknologi digital. Kita perlu biar anak tidak bosan. Mungkin sekali waktu kalau punya seperti ini bisa dipakai nyetel tentang cara penyelesaian matematika. Kalau Bapak Ibu punya TikTok atau Instagram, kadang di TikTok itu banyak pembelajaran bermanfaat. Pernah saya alami TikTok, saya matikan punya saya, masih tua ya, bukan TikTok bahasa. Jadi untuk hiburan, tapi ada waktu, tidak berlebihan. Pernah saya gunakan kok, semua pekerjaan saya dan apapun itu menjadikan tertinggal. Artinya harusnya selesai hari ini, tidak, karena banyak scroll terus. Ini tangani deloi TikTok ya. Setelah itu saya matikan, tidak saya pusingkan sama sekali. Saya butuh sesuatu yang baru, saya buka lagi, mencari di situ banyak. Contohnya dalam membuat SID-nya seperti Google Form itu saya baca di situ. Membuat sesuatu belajar dari situ, ada manfaatnya. Jadi hanya tinggal penggunaan saja. Anak-anak juga sama. Penyelesaian matematika seperti di sini, yaitu menggunakan teknologi digital, itu seperti Khan Academy, kemudian Photomat, yang saya pakai Photomat misalnya. Jadi kita foto soal di aplikasi di
ini ada, itu kita foto, kemudian langsung muncul jawaban. Itu untuk permainan saja. Kalau disuruh mengerjakan ya anak-anak besok tidak usah bahagi. Kenapa? Yang kita minta adalah proses penyelesaiannya. Kalau enak saja dari otomat atau di AI itu ketik soal muncul jawaban, enak jawabannya lengkap. Tapi anak-anak seperti itu nanti jadinya hanya butuh nilai. Padahal sekarang harusnya bukan nilai yang dicari, tapi prosesnya. Nanti bermanfaat bagi kehidupannya, bukan nilai gampang lulus 100, tapi proses itu yang butuh. Yang kedua, berbasis masalah. Nah, ini contohnya ada ya, berbasis masalah itu nyata misalnya kita dalam mengajar menggunakan contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Jadi menghitung sesuatu yang ada di banyak di sini. Mungkin main-mainan ini saya sambung saja seperti dolanan apa ya, dakon ya, itu kan menghitung juga. Ada dakon, dulunan atau macam-macangan. Dulu masih kecil saya macam main itu menang piro oleh piro, itu juga matematika sebenarnya. Mungkin tak dilarang yang guru walaupun muridnya dolanan lemah, nekeran dan sebagainya. Aku oleh 5 dia menang. Bodohku 5 menang oleh 10, berarti menang 5. Akhirnya sama itu. Seperti kan guanya ya. Saya ingin oleh, jodolan kan lemah, kotor. Pengalaman anak saya sendiri yang sekarang sudah di ilu itu. Biar aku dalam Tuhan. Le waran lo, ibu ngomong kecil ibu yang marah. Kalau saya diam, saya biarkan terserah itu. Tapi sudah sepakat, nek sing nyeneni situ ae. Ibu tak jadi dimusuhi ibu bapak tenang. Jadi kan selesai ya sudah terserah satu. Jadi saya ingin nuntut biar aku boleh tulang minta, nggak boleh tulang yang kali. Tapi nyolong ternyata bahasa. Mereka cari bodoh oleh yuyu sembarang itu ya. Seperti saya dengan bahasan kan, tapi saya dulu ini, aku dulu nyari gumbang. Yang dahulu ada bahasanya. Ini jadi membuat anggaran rumah tangga, ngitung. Nah, kita misalnya sekarang diberi materi, contoh guru Rahna, keluarga misalnya keluarga Joni misalnya, itu punya uang 100.000. Hari mau belanja ini sekian, menunya ini sudah termasuk menghitung anggaran. Jadi susu piro kembalinya masih ada sisa. Misalnya seperti itu kan sambil bermain. Kemudian kooperatif saling membantu memecahkan masalah di teman-teman kelasnya. Sudah dengan game ini menyenangkan motivasi untuk bermainan game. Contoh saja game yang mudah ya Bapak Ibu bisa. Ini yang di main game aplikasi dan sebagainya. Kalau kita mengajar misalnya contohnya membuat bola ringan itu pasti ditulis angka banyak dilempar. Nah, yang bisa menjawab 1 tambah 3 4 misalnya kan rebutan itu ya, boleh rebutan. Setelah dapat suruh menjumlahkan dan sebagainya. Agama juga bisa ditulis sebutkan ayat 1 Al-Fatihah misalnya. Satu jawab dengan cara itu atau dengan bola yang penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Itu juga permainan dilempar. Jadi kertas banyak sekali di dalam kertas itu ada pertanyaan tulis. Bola ada musiknya sambil joget-joget. Sekarang kan musim joget ya. Karena presiden kita kan waktu kampanye joget terus. Maksudnya banyak joget. Jadi sebuah kegiatan namanya SBG, guru harus banyak-banyak punya SBG biar tidak bosan. Jadi diundang bal yang sudah kertas-kertas yang sudah dibentuk bola. Setelah itu dapat dikupas 1 yang atas. Dibaca pertanyaan. Membaca sudah belajar membaca siswanya. Juga belajar menjawab soalnya. Sudah termasuk permainan. Ini game. Kemudian pendekatan multisensorik, menghitung dengan fisik, tangan, dan sebagainya. Penggunaan data kelas 6 ini, penggunaan data, pembelajaran basis sistem ini SMK.
mesin maksudnya. Kemudian media sosial dan platform online, ya seperti di HP banyak itu dan sebagainya. Ini pelatihan guru juga perlu. Kalau ada pelatihan jangan ikuti, hanya bukan untuk mengejar sertifikat. Jadi melok daftar hadir, sudah daftar sertifikat, masukkan di ingin JPM selesai. Tapi kalau ada hubungannya dengan numerasi, jangan ikuti. Itu cara-cara belajar mengajar untuk matematika. Ini yang maksudnya situ yang muncul di panjenengan adalah domain bilangan dalam numerasi. Domain bilangan merujuk pada semua konsep yang terkait dengan bilangan dan operasinya. Jadi saat mengajar itu kadang kita hanya mengajar saja, tapi tidak sampai konsep terserap ke anak. Yang penting bisa jawab. Gitu. Tapi proses dalam menghitung itu bagaimana? Hafalan, bimbingan hafalan. Jadi penghafal. Tapi tidak boleh hafal, harus tahu proses dari atas. Kalau saudara saya Widogo itu tidak hafal. Kalau saya hafal, dulu hafal sekali, bimbingan sampai 1 sampai 10 ya. Pulang-pulang itu mesti pulang di sini. Tapi kalau pinter ya. Dia juara 1, saya hanya 3. Tidak pernah juara satunya. Jadi menghitungnya punya cara sendiri. Bimbingan ngambil yang pokok. Misalnya hafalnya 8 kali 5 40. Jadi tinggal begitu 4 kali 5 40, 8 kali 40, tinggal nambah kurangi. Tidak tahu apa. Kalau benar-benar cepat tak bisa. Jadi domain bilangan dalam numerasi seperti ini sampai prosesnya. Komponen utama dalam domain bilangan yaitu bilangan bulat, termasuk bilangan positif, negatif, 0, contohnya itu negatif 5, 0, dan 7. Ini kadang-kadang anak kena negatif sudah bingung. Digunakan dalam situasi seperti menghitung suhu di bawah 0 itu kan negatif, saldo negatif di rekening bank dan sebagainya. Ini contoh saja ini. Manfaatnya seperti itu kalau dengan mengajar ya cerita mengarang membuat soal dan berkaitan dengan rekening negatif dan punya hutang. Nah itu punya hutang itu begini. Kemudian bilangan pecahan yang saya alami tadi menggunakan bagian dari keseluruhan, contoh 1/2 3/4. Digunakan dalam situasi seperti membagi kue menjadi bagian yang sama, mengukur bahan dalam termasuk memasak dan lain-lain. Ya, aku semongko diketok atau jeruk dibagi berapa juri. Kadang-kadang dulu kan 1/2 itu siji. Kalau banyak cerita ada jeruk sudah dibelah jadi 2, maunya kan 1/2. Tapi jangan itu berapa siji. Sebenarnya 1 dari 200 itu. Tapi banyak siji Pak. 4 kilo itu ada siji. Berapa? 1. Jawabannya hanya 1/2 ya. Ini termasuk konsepnya. Kemudian bilangan desimal. Representasi bilangan dalam bentuk desimal. Contoh 0,5, 3,14. Kalau baca memang banyak yang ingat saya pelajaran matematika itu bukan dibaca 3,14 tapi dibaca 3,14 0,5. Digunakan dalam ukuran yang lebih presisi seperti uang, panjang, berat dan lain ini kelas 4, 5, 6. Persentase menyatakan suatu bilangan sebagai dari 100. Contoh 20%, 5% digunakan dalam situasi seperti menentukan diskon. Diskon di toko, nggak punya anak-anak mungkin tahu harganya 50.000, diskon 5% misalnya. Itu matematika. Ini kelas 6 yang banyak ini. Ini yang terjadi di ANBK. Hari-hari nggak ngerti kan? Jelas nilai kita di rapot jelas jatuh. Iya, jelas kurang ya. Apa lagi kan numerasinya apa? Ini digunakan. Ini harus perlu kita beri soal-soal betul karena soalnya di ANBK pernah saya baca itu saya sendiri belum tentu bisa. Harus kecil suwe ya. Ceritanya dowo. Literasi ini digunakan. Kemudian peran domain bilangan dalam operasi yaitu pemahaman konsep, memahami bilangan, membantu dalam membangun bilangan. Itu membantu dalam membangun konsep matematika yang lebih kompleks seperti aljabar, geometri dan statistik.
Kemudian operasi bilangan, ini tidak saya baca, mungkin yang sudah tahu, banyak yang terjadi antara perkalian, penyulang, pembagian itu masih belum. Ada yang tidak tahu ketik di kalkulator dagang, beda dengan kalkulator matematika Bapak Ibu. Kalau kalkulator matematika otomatis perkalian dulu yang dikerjakan, pembagian dulu otomatis dikerjakan. Kalau yang dagang dengan koma dan sebagainya itu 5 tambah 5 dibagi 5 misalnya, 5 ditambah 5 kali 0 misalnya, itu ya beda. Kenapa kalian dulu 5 tambah 5 atau 5 tambah 0 dikali 5, 5 jawaban siapa tidak ngerti kadang selawi karena perkalian itu diutamakan. Lebih menurut guru itu kuat-kuatan, kuat apa ya, pipolondo caranya, pipolondo, ping poro lan sudo didalukan itu kemudian bahasa ngalami, bubur ngalami. Kemudian aplikasi dalam kehidupan nyata, yaitu kemampuan untuk menggunakan bilangan secara efektif dan situasi sehari-hari, seperti mengolah anggaran, menghitung perubahan, dan membandingkan harga adalah bukti pentingnya penggunaan penguasaan domain bilangan. Nah di sini yang domain bilangannya yang mengalami merah itu. Tapi nanti mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan tadi tidak 100% jujur, insya Allah ya berubah. Ya jangan boleh tok harap. Nah, tapi ya terserah. Apa yang jujur di sini. Bu apa bodoh apa jari. Hanya saran dari teman saya yang di Surabaya waktu ikut itu, ini bukan saya bicara, tapi dari orang-orang atasan kita, BPPP waktu itu. Kenapa kasar begini? Kalau bisa diusahakan, ya nggak jujur, setengah jujur dan jujur terus, seperti gitu. Intinya boleh dibantu, bantu menjawab. Tapi lagi guru iso, nggak iso ya bapak nulis. Kan kata kita guru sendiri belum tentu paham. Jadi bahasan orang ada semoco, ya tambah menilai. Mau baca saja, nah itu bisa diganti sudah dijoki loh jadi ya, supaya tidak tadi itu merah. Ini penerapannya yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita. Pinter matematika, ya anak gunane. Pinter ngitung, anak gunane. Untuk nyusup kita dagang, itu ya manfaatnya. Kemudian sebagai tukang yang ngitung bangunan, itu sampaikan ke anak-anak seperti itu, bukannya menyiksa pikiran, tapi tidak, tapi manfaat nantinya. Oke, jadi yang perlu saya sampaikan, terima kasih. Bu Ar setengah jam ini yang lain. Tapi Bu Ar ada permainan Bapak Ibu, nempel-nempel dan sebagainya. Perlu jenengan aja ice breaking ya, biar nggak bosan. Karena saya biasa tegang, laki-laki itu tegang. Halo. Tapi kalau sudah usia begini, agen kami, wah milu. Agen dae. Agen dae dari pengalamannya yang baik. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak membawa ketegangan, mudah-mudahan bermanfaat untuk ke depan. Terima kasih. Saat ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah 2 menit ya. Bila tua dikirim. Oh banyak ya. Đâu có sao cái này. Có đấy này. Terus kasus tekan itu yang Sekolah dia ni. Udah dulu enggak boleh. tadi tentang
Iya, kalau sedikit. Kemudian Iya. atau buku berman bernyanyi Iya, benar toh. iya. Udah enggak sampai lagi. Saiki kadang lali nek ngomong ndak boleh, angel wis. Angel. Katina ngarek. Kadang ngarek ndak iso ngono. Waduh. Kalau ngomong goblok jadi aduh, kayak ini kaget arek. Kelas 1 malah Bu aja nyanyi tok, aku mau wis SD pegangan dan Nah iya. Sing ndak iso ngono. Waduh, katanya orang mengkertis. Sini langsung Mbak. Iya, langsung di Langsung di sininya. langsing ngomong Iya, aduh. langsing Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jari 1, Bapak Ibu Hartono. Yang kami hormati Bapak Muhammad Hasan selaku Kepala Sekolah SD Sumberjo 3 dan Bapak Ibu guru hebat yang sudah memberikan pembelajaran kepada peserta didik yang ada di sini, tentunya di SD Negeri Sumberjo. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti pelatihan sekolah IMBAS oleh Sekolah Penggerak Angkatan 1 di SD Negeri Jari 1 di SD Sumberjo 03, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa selalu bersolawat kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, untuk menghilangkan ketegangannya Pak Bomo, kalau Mbak Nara tidak tegang katanya kan tidak lagi-lagi. Tadi sudah disampaikan Pak Wibowo bahwa kita di sini pelatihannya mengenai numerasi, berarti matematika. Dalam benak kita itu enggak numerasi ya matematika kayak gitu. Katanya Pupur, aku enggak melok kok Pak. Jadi aku tuh guru matematika kayak gitu. Itu pemikiran yang lama Ibu. Padahal numerasi itu kita itu semuanya tidak melihat dari guru mapel ataupun guru kelas, apalagi kita guru SD kita bisa membanggakan diri kalau guru SD itu adalah guru yang kompeten. Karena apa? Semua mapel harus dikuasai. Jadi tepuk tangan untuk guru SD. Tapi kita jika berkumpul dengan guru-guru SMP atau SMA itu kadang minder Ibu. Mindernya kenapa? Karena kita itu sering di bahasa yang menjadi satu itu kayak dilirik pelerok gitu loh. Lirik pelerok gitu. Apalagi yang datang guru SD-nya itu seperti Bu Arofah gitu, rame, sedangkan guru SMP dan guru SMA itu seperti Pak Wibowo dan Pak Hasan. Jadi berwibawa, jalannya ke depan, tanpa guya-guya. Kalau saya, Bu, kayak gitu, pasti, yang kenalan sama saya meskipun di Surabaya, Bu, guru SD ya, kayak gitu. Kok tahu Bu? Ya wis ketoro. Untuk menghilangkan ketegangan kita, karena ini di numerasi, kita coba mengingat mengenai pengukuran. Pengukuran itu biasanya apa Pak? Mengukur panjang, tidak tegang tapi Pak. Panjang, kemudian lebar, Tinggi, pendek, berat. Aduh Pak, jangan berat Pak. Badan saya sudah berat loh Pak, jadi saya tersinggung ini Pak. Luas itu untuk saya, karena saya selain panjang, lebar. Jadi karena kita sudah Bapak Ibu guru tentunya sudah paham. Panjang itu yang ini, pendek itu ya sak ini, lebih pendek kayak gitu. Karena tetapi meskipun kita guru dan paham, tapi kefokusan guru itu kadang-kadang itu juga bisa tidak sesuai. Contohnya sekarang kita akan belajar panjang pendek, tetapi di wale kosok balen nih Mbak Vila, Bu Vila, dan saya ditegur sama Pak Wibowo, ini sekolah tidak
tidak boleh mbak. Ya oleh mbak biasanya mbak. Iya. Aku yang dulu. Nggih, monggo nasihamu ibu nggih. Untuk bapak ibu yang lainnya monggo untuk berdiri, berdiri tanpa ketegangan Pak Joni. Nggih, kita belajar kosobale jika saya mengucapkan pendek berarti bapak ibu maju kali ini ya. Nggih. Jika pendek seperti ini, jika panjang si Pak Hasan melatih kefokusannya nggih. Dawa sing dawa ganti. Oh gitu diganti gitu aku. Oh dawa nggih. Nek wong dawa berarti jenengan ngeten tok. Ya. De indah ngeten nggih. Ya ayo. De indah. Ya berarti gini tok. Gini tok. Masuk balik. Dia yang dulu Indah nggih. Ya. Coba alangkah lebih baiknya, nggih, karena tadi tidak ada foto Pak Hasan memegang mic yang lagi kegiatan ini Pak. Monggo Pak Hasan. Takutnya lah Pak Hasan salah isi. Foto saya. Yang salah tak dapat nilai lah ya. Nah, Oke. Jadi Mas Bapak apa? Masuk. Lele. ya. Boleh meneng. Bapak Ibu kan gini coba nih. Dawa-dawa iki. Ide. Oh dari aku ah. Ya. Ya. De inde sing inde dadi. Lah berarti aku dadi. Dalam nilai lah sama sama dowo. Itu berarti oleh nilai. Apa? Kita mulai lagi. Ya. Dowo sing dowo dadi. Oke dadi. Lah iya. Inilah ya. Nah, kita ulangi ya Mas. Bareng ini. Akhirnya itu bareng. De gunda sing gunda dadi. Tepuk tangan untuk semuanya. Ternyata Pak Hasan ini jenengan itu tidak salah Bu menerima Pak Hasan sebagai kepala sekolah di sini gitu. Itu Pak. Pripun? Boten terus Pak, gantosi sing dapat bulan kemudian pensiun boten. Bapak dukungan perusahaan. Gitu. Jadi tidak salah karena Pak Hasan memang salah satu kepala sekolah yang tingkat kefokusannya di atas rata-rata gitu. Baiklah, semuanya sudah tidak tegang, tetapi juga tidak boleh lemas, nggih. Bubur nggih. Tidak tegang tapi tidak lemas. Apa itu namanya, Pak? Santuy ya, Mas. Sekali itu santuy. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan banyak sekali oleh Pak Wibowo Hartono mengenai numerasi yang telah kami lakukan di lembaga kami, dan di sini kami bukan menggurui panjenengan semuanya, tetapi seperti yang saya sampaikan, kita di sini adalah mengimbas apa yang sudah kami praktikkan di lembaga kami, dan tentunya apa yang kami lakukan meskipun di sekolah penggerak misalkan, meskipun saya anak buahnya Pak Wibowo misalkan, yang orang lain mengira anak buah Pak Wibowo pasti KKN ini wolu oleh satu siji misalkan gitu nih. Itu tidak, karena menurut kami dan peserta didik kami itu baik di lembaga kami, tetapi belum juga baik di lembaga lainnya. Jadi praktik baik yang nanti saya sampaikan ke panjenengan, jika itu memang sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang ada di lembaga ini, monggo di ATM. Tetapi jika tidak sesuai, misalkan seperti tadi Pak Wibowo menyampaikan, sesuai dengan fasilitas yang ada seperti itu, kemudian sesuai dengan peserta didik yang ada. Peserta didik yang ada di lembaga kami dengan di sini juga berbeda. Tentunya. Jauh. Boten jauh Ibu. Di sana itu 50-50 juga nih Bapak nih. Awal masuk kelas 1 kita melakukan diagnostik awal itu dari 25 di kelas B, kelas saya itu yang bisa membaca cuma 4 anak. Foto hari. Sama nih, oh berarti sama. Dan dari diagnostik yang sudah saya lakukan itu Ibu, praktik baik yang saya lakukan adalah yang pertama,
mengenali kemampuan dari peserta didik yang ada terlebih dahulu. Tentunya anak-anak jika dituankan, sekarang kan seringkali kita mendengarkan guru menghamba kepada murid, bukan menghamba maksudnya wedangi gini nak tak umbeni, cari maknanya mak tak gerejo gitu dan tetapi di sini saya anak yang sudah lancar membacanya ini mendampingi anak yang misalkan hanya bisa membaca suku kata saja atau membaca kata kayak gitu sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut. Anak 5 sudah lancar membaca, bisa mengalahkan bu guru pada membacanya. Ini saya bagi tempat duduknya, dimana meskipun kelas 1 itu saya buat untuk kelompok-kelompok, okay? Jadi di situ itu kita apa namanya Pak? Tadi ada berkebinekaan ya Pak. Jadi berkebinekaan itu bukan hanya dilihat dari perbedaan. Kalau dulu kita acuannya ke perbedaan suku, agama, ras gitu ya. Jadi untuk yang di kurikulum merdeka ini, kurikulum nasional sekarang itu yang dinamakan berkebinekaan itu adalah keseluruhan. Mulai dari kemampuan dalam hal materi anak-anak. Kalau kelas 1 ini yang saya praktik baikkan kelas 1 itu sesuai dengan kemampuan tadi kita tempatkan di masing-masing kelompok dari kelima anak tersebut. Gitu. Kemudian besoknya lagi kita cek lagi yang sudah bisa membaca suku kata siapa. Itu juga kita tempatkan disesuaikan dengan kelompok tersebut. Jadi nantinya di tiap kelompok ini berkebinekaan. Ono sing gak iso belas huruf, saiki diurui i seperti di TikTok i meringis gitu. Besok juga ada yang tidak bisa. Jadi kita membudidayakan, masa orang budidaya gitu. Jadi dari kemampuan anak-anak ini nanti yang biasa membacanya lancar, nulisnya kan lancar juga gitu, kebanyakan. Setelah itu kalau kita memberikan materi atau tugas selesai, anak ini pasti heboh. Mari bu, kesel aku bu, masa melu godok, kon moco mengenku aku wis pinter, iya ya, kayak gitu. Jadi sampai cita-citanya ingin menjadi apa nak? Guru, oh yo wis cocok wis, saiki apa-apa dadi guru wis. Iki gak iso moco guru anu nak, jadi dadi guru bisa. Seperti itu. Jadi sebenarnya kita itu memanfaatkan anak itu, tapi kan kita guru, gue pinter, padahal anak ini diakali nama dewe ya. Membantu kita. Itu untuk praktik baik permasalahan yang literasi dalam hal membaca. Sekarang yang numerasi, tentunya di kelas bawah juga, itu seperti yang saya sampaikan, matematika bukan hanya kewajiban dari kita guru kelas. Pupur, misalkan pada saat pupur membutuhkan pengukuran berat badan, tinggi badan, itu saya sendiri dulu sebelum mengikuti IKM, yo wis pak ukurnya, enak saya di kantor atau di kantor di kelas gitu. Sekarang tidak. Jadi pada saat pengukuran saya juga ada di situ. Kemudian yang melakukan pengukuran itu bukan guru olahraga ataupun saya. Saya bersama guru olahraga hanya menuntun, bukan menuntut ya sekarang, menuntun dan mendampingi. Nah terus sopo bu? Anak itu sendiri. Jadi kita tentunya punya absensi ya. Misalkan yang diukur yang murid nomor 1, nanti yang nomor 2 yang melakukan pengukuran, yang nomor 3 sing belajar nulis, nomor 4 apa bu? Moco, lek wis mari diwacana, kayak gitu. Jadi seperti itu kolaborasi yang kami lakukan dalam hal numerasi. Dan tentunya Bapak Ibu, kita sebagai guru tentunya harus mempunyai inovasi yang baik. Di sini ya, inovatif. Dimana sebagai guru harus berinovasi mengenalkan sesuatu yang baru. Seperti yang disampaikan Pak Wibowo itu memang kuno tadi
Kuno nggih. Itu kuno bagi kita, tapi bagi anak-anak itu hal yang baru nggih. Opo iku Bu, aku lak dolanan waktu tanganku beset gitu kayak sekarang nggih gitu. Itu juga patut kita beritahukan ke anak-anak agar inovasi yang kita lakukan itu bertambah. Kemudian yang kedua, membuat metode dan media pembelajaran yang menarik dalam setiap pembelajaran. Metode tadi sudah dijelaskan sama Pak Wibowo, dan juga media pembelajaran yang menarik dalam setiap pembelajaran. Pak Joni, media pembelajaran yang menarik dalam setiap pembelajaran ini menarik bagi siapa Bapak? Iya, bagi peserta didiknya, bukan menarik bagi saya. Misalkan saya sama Mbak Ika Roy, Bu Ika Roy ngapunten, kebiasaan, itu sukanya warna pink, kayak gitu, Besok anak-anak kita belajar berhitung dengan membuat apa itu namanya kotak yang ada apa tutul-tutul 6, 4 apa namanya Pak? Dadu ya, dadu kayak gitu. Bu diwarna Bu, saya suka diwarnai Bu. Iya, karena kita menggambar ke murid, iya diwarnai nak. Warna apa Bu? Pink ya, harus pink biar dilihat itu cerah kayak gitu. Itu namanya Maksa. Iya, tidak menggambar kepada murid, tidak menuntut, tetapi menuntut mudah. Jadi menariknya bukan untuk peserta didik kita, tapi menarik untuk kita sendiri. Iya, gurunya. Kebalikannya Pak Joni, misalkan Pak Joni, iya besok membuat dadu ya di warna apa? Pink ya Pak, pink Pak, gitu aja. Pink apa ya kayak gitu. Jangan ya Pak Joni. Itu berarti menarik bukan untuk peserta didik, tetapi untuk pendidiknya. Itu di saya pribadi itu sudah mulai saya tinggalkan, belum saya tinggalkan, masih mulai. Kemudian yang berikutnya mengadopsi model pembelajaran yang inovatif dan mengembangkannya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi boleh ATM, nyontoh boleh. Kita di TikTok emak-emak ini kan biasa scroll, bapak-bapaknya juga. Di situ banyak sekali pembelajaran kan Bu. Misalkan Bu Ika aksi nyata, aksi nyata gitu juga ya kayak gini. Tetapi tidak boleh plek-ketiplek kayak gitu. Jadi kita tambahi sekiranya nanti apa yang kita lakukan bisa lebih baik dari Bu Ika Roy kayak gitu. Kalau punyanya Puri, saya belum buka TikToknya. Nggak punya gitu. Jadi kita boleh ATM mengkonsumsi dari apa yang dilakukan oleh orang lain, tetapi alangkah lebih baiknya itu harus dikembangkan seperti itu. Apakah ini hanya omongannya Bu Arafado? Bu paling itu ngomongin teori ya gitu ya Bu. Nah, ini adalah kegiatan yang sudah kami lakukan, belajar berinovasi sesuai dengan zamannya juga, dimana sekarang kan menyesuaikan kodrat zaman anak nih. Kalau sekarang yang diutamakan teknologi, di sini kami juga belajar dengan menggunakan teknologi yang ada. Seperti yang kami contohkan untuk yang ini saya menggunakan proyektor yang ada ini, bahasan mungkin nanti jika memang belum punya, saya doakan setelah ini bisa membeli 6, jadi satu kelas 1. Tunggu si Jen, Amin. paling. Gitu Terus saya Pak, biasa. Yang ini Bu, ajene di sekolahan penggerak yang gurunya gawe itu. Jadi ini yang kami lakukan, alatnya memang dari sekolah. Kita juga guru di sekolah penggerak, tapi ini yang menggerakkan adalah peserta didik kami. Tentunya ya saya pilih Ibu. Dipilih yang memang anak-anak tidak biasa ngisruh kayak gitu. Jadi seperti di sini lah Ibu Arfa senangan mik, ojo dikek mik tok ae, iku buantai ndak mari-mari kayak gitu. Jadi ini misalkan yang menyalakan, coba dinyalakan itu sama anak-anak. Jadi di sini bukan hanya gurunya yang harus kompeten, tetapi juga peserta didiknya. Kemudian yang kedua ini kegiatan diskusi. Kegiatan diskusi di sini kami hanya mendampingi. Jadi anak-anak yang aktif. Karena yang diharapkan tadi seperti yang disampaikan Pak Bowo itu adalah proses, bukan hasilnya. Seperti itu. Ini juga melalui game-game ini yang kami buat seperti ini bukan kelas 1. Puyeng gurunya kelas 1. Siapa yang di kelas 2?
Wih, Oh nggih, yang nggih Bu ngrasakno wong gede ya gitu ya. Burung kayak iso-iso gitu. Kemudian ini kami lakukan di kelas atas. Nggih, kan untuk kelas atas itu lebih enak. Kemudian kalau kelas bawah HP kadang punya ibu. Kelas atas sudah punya sendiri. Kemudian berpihak pada murid tadi sudah saya singgung ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kemampuan murid dan apa yang dibutuhkan murid. Tentunya tidak semata-mata muriding ini ya kudu ini tidak, tapi kita mengarahkan tetap sesuai dengan model zaman peserta didik. Yang tentunya nantinya harus menyesuaikan dengan ini terwujudnya profil pelajar Pancasila. Tadi sudah disampaikan bahwa sekarang kurikulumnya kurikulum apa? Nasional, dan tentunya sudah memahami semua tentang profil pelajar Pancasila. Sudah. Lagi wah ya sana guru sekolah tuh gerak ya apalah kayak gitu gitu. Tapi kan sekarang sudah nasional. Lagunya juga hafal. Pelajar Pancasila bisa. Monggo ayo Pak. Cek kali didik mari ini langsung. Monggo, siapa yang hafal? Oke, berdiri wes sama-sama monggo. Tepuk-tepuk tangan saja nggih. Nggih. Oh, Bu Ika ya Pak. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Alasannya bukan aku mau guru. Ada yang apa dari Bapak Ibu monggo? Monggo Din. Ya, monggo. aku sing maju biru sama-sama Monggo sama-sama 1 2 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Harus kreatif. oh aku pasti lara kayu melorare Dan juga bernalar kritis. Makanya dalam makan itu soal-soalnya nggak harus gimana Bapak Ibu yang sendiri. Kalau saya sama Bu bilang buat soal seperti itu dicorek juga. Fisik kayak kutu dan gitu kan. Bapak Ibu berpihak pada murid sudah paham semuanya, tentunya juga sudah panjenengan lakukan. Nah ini dicontohkan oleh saya di sini juga sudah ada Pak. Meskipun bukunya belum tertata mungkin karena masih Mau renovasi. iya mau renovasi juga. Kemudian tadi yang disampaikan Pak Bowo ada kalau dulu peraturan kelas, sekarang kesepakatan. Ada ini Pak Bowo, nah ini kesepakatan kelas ada peraturan ruang kelas ya. Ini ya, berarti penghibasan di sini memang meskipun minta waktu hanya 1,5 jam tidak apa-apa. Sudah banyak yang dilakukan Pak, kayak gitu. Kemudian yang berikutnya mandiri. Ini tadi banyak yang menjawab Pak Bowo tadi mengikuti pelatihan di PMM wajib apa tidak gitu Jawabannya Bu Ika tadi apa? Wajib. Tadi padahal jawabannya di Pak Bowo tidak lah wong lendak yang Pak Bowo mari Bu Ar nggih Pak gitu. Makanya ayo dibukain. Nah ini yang kami lakukan di lembaga kami memang kadang kita lakukan secara mandiri karpe diewe misalkan di PMM ya memang harus butuh perhatian dari kepala sekolah, bukan perintah tapi perhatian. Contohnya wes tahu gawe aksi nyata Bu Ar gitu Bu. Pertanyaannya seperti itu Pak. Aku tiga malah. Itu kolaborasi yang baik sekali. Jadi Pak Wibowo tidak pernah ayo gawe aksi nyata yuk ngisi di PMM boten. Wes tahu jajan gawe kayak gitu. 11 Oke, itu tapi teman-teman meskipun di lembaga kami ya seperti saya ini double Bu. Cuman kalau Pak Wibowo sudah seperti itu langsung niu gitu. Ini yang kami lakukan di sini selain ini mandiri, ini juga ada yang memang perintah tugas.
Ini contohnya yang kita lakukan di Surabaya kemarin bersama Pak Wibowo. Kenapa saya kok pede ke Surabaya? Karena bersama Pak Wibowo. Jadi kalau misalnya Wani, nyenangannya Pak, ya wis. Baru Wani yang, iya Pak, ada efek, ya kayak gitu. Jadi lah nggak efek, nyenangan mawon Pak. Tetapi meskipun seperti itu di sana dan di sekolah kami, Pak Wibowo memang menuntun, tidak menuntut. Jika beliau aku bawis tak garap dewe kayak gitu kadang Bu. Kadang anak buahnya alhamdulillah. Kadang ya nggak sadar lagi gitu teman-teman. Kemudian reflektif. Sebagai guru selalu merefleksikan setiap pembelajaran, tidak berhenti pada rencana tindak lanjut dan selalu melakukan aksi nyata. Nah, itu tugasku di aksi nyata, baik ya. Kencang-kencang kayak aksi nyata. Yang dimaksudkan refleksi, di mana kita selalu harus mencari tahu tentang kekurangan kita sebagai pendidik. Jadi bukan hanya kita mencari kekurangan dari peserta didik, tapi kita sebagai pendidik juga harus mencari kekurangan kita dan kelebihannya kita. Kelas 1 Bu, kangelan nulis buatan, saya hanya menggambar emoticon senyum, ambek nangis. Mau diajar bu guru, ibu senang kok Kak? Ibu senang bu aku. Nah, nggak senang, enggak ibu aku. Ya aku nggak senang nulis, bu guru kan nulis. Nah, kayak gitu. Jadi kita dari refleksi itu nantinya harus melakukan tindak lanjutnya pada pertemuan berikutnya. Setidaknya kita harus berinovasi untuk memberikan pembelajaran yang lain. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat. Dan dari apa yang saya sampaikan, tentunya Bapak Ibu juga mengalami suatu hambatan pada saat kegiatan pembelajaran karena ada hambatan? Ada. Kami minta untuk Pak Joni membagikan ini satu-satu untuk menuliskan satu kalimat mengenai hambatan yang panjenengan pernah rasakan di lembaga panjenengan apa? Pada saat pembelajaran nanti ditempel di hambatan. Aku enggak. Jenengan monggo hambatannya jenengan ngatasi Mbak Vila sing meneng iki apa? Gitu. Nanti nggih. Monggo Pak, pojokan Pak. Nanti peserta yang lainnya dari hambatan yang panjenengan tuliskan itu sebelumnya jangan ditempel dulu. Kita tukarkan kepada boleh teman sebesti atau teman di sampingnya, boleh. Tidak usah sudah Pak. Oke, hambatannya apa? Jadi peserta yang lain nanti memberikan kira-kira dengan hambatan yang jenengan rasakan, teman yang lainnya itu memberikan dukungan sebuah apa? Kayak gitu. Boleh. Aku katanya Bu, aku nggak tahu loh hambatan Ros. Ndak aku hambatane. Wah, ada. Loh iya. Ternyata ada nih. Sabar karib. Apa lagi Mungkin meskipun sama-sama satu lembaga, apa le wacanane iki sing kenal. kadang juga tidak sama hambatannya gitu. Apa? Semangat le. Semangat itu apa hambatan gitu? Boy, kok semangat siswa ini, tak tepak tak fokus Oke, iki. tidak apa-apa, mungkin semangat siswa kurang gitu kan juga. Nah, sajane ngono. Dilengkapi, tidak ada Anjir yang salah. anjir kemate nanyar, tak fokus. Dia bukan ini langsung Bapak. Anak. Anak serang tidak memperhatikan guru. Hambatan di kandang ini mau anak ngomong cewek. Gole. Kalau misalkan sudah bisa ditukar dengan teman satu bangku, kemudian Pak Joni membagikan lagi. Di situ ada warna lain mungkin untuk dukungannya. Ini ditukar dulu. Iya Bu. Jalan bisa. Kebiasaan aja nih ya. Angin lah ketika ada nyale barang kan. Kowe iki biasa nih, gari tak oleh.
dukungannya di warna biru. Jadi dari hambatan teman sejawatnya jenengan memberi dukungan apa dari hambatan? Oh, jawab dari ini. Iya. Jawab lali Dukungan ya, Pak. Bu, iya, dukungan. Itu kan ada hambatannya seperti itu. Dengan hambatan itu dukungannya bagaimana? Jenengan berarti sudah ditukar, Pak? Sudah ditukar. Boten ini punya Pak Hasan. Oh, ini berarti ditukar Pak Raya? Bu Raya? Oh, Pak Sony sudah ditukar. Semangat siswaku mendengarkan Ya. guru gini wis. Dukungan ini Pak, dukungan dari ini hambatannya Pak Joni. Dari sini jangan memberikan dukungan apa? Oh, biru minta lagi ini. Fokus dari memperhatikan guru, terus sama siswa mendengarkan guru. Dukungan dari hambatannya Pak Joni ini apa? Dari Pak Hasan. Mungkin namanya atau Padahal banyak ibu atas apa yang tapi namanya kan bingung. jangan bisa fokus lagi. Bahasanya. Katanya Bu Vina, wah saja nih hambatanku. Bukan setiap hari, setiap tujuan pembelajaran pada satu kalimat saja sudah. Yang penting nanti pada saat memegang mic-nya bisa menjelaskan perwakilan gitu. Bu Nara jangan tanya hambatannya Pak Wibowo, nggih. Nanti dengan puyeng terlalu banyak hambatan. Upur sudah? Sudah. Oke, monggo disilahkan Upur untuk membacakan. Oke, monggo. Pensiun. Terima kasih, ising senior dhisik. Apa sih pertamanya? Hambatan. Oh, hambatan dari teman saya. Satu, fokus pada siswa. Yang kedua, semangat siswa. Saya menanggapi fokus siswa adalah memperhatikan guru. Jadi harus fokus. Nah, yang kedua, semangat siswa mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Jadi siswa semangat. Misalnya, ayo anak kita, ya Pak, dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan buat ibu kita Kartini. Ibu Kote. Di sini hambatan dari Pak Yusuf ini ya. Hambatan dari Pak Yusuf itu kurangnya fokus siswa pada saat pembelajaran ya Pak. Di sini Bu Pur memberikan dukungan jika ada siswa panjenengan Pak, gitu kan bahasanya jenengan kan 11-12 sama saya gitu. Jika ada murid yang kurang fokus Pak, ya cara nih sampean perhatian sama murid kayak gitu gini. Ini bahasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, Bu Pur, murid saya itu kurang semangat Bu, kayak gitu. Pokoknya aku mau wis dampingan murid sampean iku Pak, pengalaman wis akeh wis gelek aku ngatasi arek koyo itu contohnya. Tetapi memang kalau dituliskan bingung gitu. Oke. Tepuk tangan buat Besti, katanya Besti ya Pak Heru dan Bu Pur. Kemudian yang selanjutnya oke, monggo ditempel. Jadi punyanya Pak Heru sama Pak Yusuf. Pertemuan berikutnya ada jenang merah dan dibahaskan pergantian nama. Monggo ditempel Bapak, mungkin juga didokumentasikan nanti. Kemudian yang berikutnya, monggo yang berkenan Bu Ika sama Bu Vila, langsung keduanya juga sudah maju. Oke, nanti ini memang jenengan butuhkan. Monggo Bu Vila. Pak Yusuf minta tolong difoto. Pakai HP saya tidak apa-apa Pak. Ini. Oh, berarti jenengan hambatan, jenengan dukungan. Oke, hambatan ditempel nggak sih? Ini, oh ini berarti dukungan jenengan ini hambatannya berita. Oh, kalau nih,
Hambatan di kelas saya ada siswa yang masih belum bisa membaca, sehingga dia pada saat anak-anak lainnya membaca, daya ingatnya lemah. Nah, oke. Kemudian inilah hubungannya untuk hambatannya hubungannya Bu Ika terus berinovasi dan sabar melatih anak atau siswa tersebut agar bisa lancar membaca. Misalnya pada waktu anak-anak mengerjakan tugas dipanggil suruh membaca kelas. Gitu, oke. Berarti ini ada hambatan, ada dukungan juga. Terus tindak lanjutnya apa Bu Ika setelah panjenengan mendapatkan dukungan dari Bu Vila? Tindak lanjutnya yaitu saya melakukan mengajak anak tersebut untuk membaca entah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai atau belum jam masuk kelas, di perpustakaan atau di depan pojok baca atau di halaman sekolah gitu. Beri tepuk tangan buat Bu Vila dan juga Bu Ika. Silahkan dibacakan sesuai dengan judulnya hambatan dan dukungannya. Kurang canggih nih. Enggak cantik aja. Ada ini apa? Isolasi. Double tipnya juga ada. Lengkap ini Bu. Kita fasilitasi semuanya. Tapi souvenir yang tidak ada dari kami. Gitu, jadi tadi sudah mewakili keseluruhan dari apa yang disampaikan Ibu Vila dan Ibu Ika. Hambatannya dari Bu Ika tadi adalah banyaknya anak yang tidak bisa membaca, dan dukungan dari Ibu Vila adalah selalu sabar ikhlas mendampingi anak-anak agar bisa membaca. Kemudian yang tindak lanjutnya setelah mendapatkan dukungan itu yang dilakukan Bu Ika adalah mengajak anak-anak untuk belajar membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi tepuk tangan buat guru-guru yang ada di Sumberjo 2, Pak Hasan. Bukan hanya guru-guru yang sangat bangga dengan jenengan juga harus bangga dengan guru-guru yang ada di sini. Sudah Ibu semuanya untuk hambatan dan dukungan sudah semuanya nggih? Nggih, Bu Pus semangat sekali. Besok saya bawakan Bu lem nempel. Dan mudah-mudahan untuk pembelajaran hari ini bukan seperti post-it itu yang gampang hilang, tapi terus menempel di hati panjenengan semuanya. Tidak bisa Bu. Oke. Ini contoh guru yang banyak inovasi. Nggak iso nempel yo di AB lem beda ono ya isolasi ya gitu. Isolasi nih. Kreatif itu namanya kreatif dan juga mandiri lah jadi kawan Bu Arofah ya kayak katanya Bu Gori gitu. Baiklah Bapak Ibu, mudah-mudahan dari hambatan yang panjenengan hadapi pada saat kegiatan pembelajaran bersama siswa, tentunya tadi adanya dukungan dari teman sejawat, dan yang paling utama kita harus mendapatkan dukungan dari Bapak panjenengan yaitu Bapak Hasan. Dukungan apa itu? Yo wis ayo wis. Sing semangat, dukungan gitu saja kita sudah lego nggih Pak. Daripada Pak Bowo saya biasa mangkel nggih, tapi Pak Bowo tidak seperti itu. Ya wis ayo kok enak. Nggih, mumpung ngono Pak Bowo. Kemudian kalau tadi hambatan dan dukungan pada saat kegiatan pembelajaran di dalam kelas, dan tentunya mungkin jika hari ini kita hanya bisa sampai jam sekarang jam berapa Pak? 11. Ini mungkin nanti di lain waktu, atau misalkan kita tidak bisa bertatap muka seperti ini, jika ada yang perlu panjenengan tanyakan, monggo langsung japri ke saya atau Pak Ibu tentang sesuatu yang misalkan yang Anda butuhkan. Dan sekarang kita merefleksi kegiatan pengimbasan pelatihan pada hari ini. Jadi mulai dari awal tadi refleksinya panjenengan awalnya itu bagaimana pemikirannya panjenengan, kemudian setelah mengikuti pengimbasan dan awalnya saya deg
ketemu Pak Bowo sama Bu Arfa paling kurang kayak gitu. Ternyata bagaimana? Atau awalnya saya tidak mengerti apa dan setelah mengikuti apa? Silahkan Pak Joni, karena tempat duduknya di tengah, mau dibagi ke teman-temannya. Oke, mana yang satu kali lagi belajar menulis? Belajar menulis. Bisa dua Pak, misalkan satu kurang bisa dibagi dua. Oke. Yo. Sedikit bermakna Mak Jos langsung. Maju oke. Bisa dua tidak apa. Kudu ditulis yang api refleksinya. Foto. Ya pokoknya hasilnya oleh api, Ada peningkatan dari oleh kotaan. Alhamdulillah oleh penghibasan. Timbang ejeliannya udah oleh ya. Udah oleh kotaan juga. Ilmu ini yang penting. Itu refleksi panjenengan. Saya juga merefleksi kegiatan ini juga. Awalnya saya datang ke sini itu juga merasa tidak pede bubur. Tidak pede. Tidak pedenya kenapa? Karena di sini juga semuanya berpengalaman, dan saya juga masih minim pengalaman. Dan ternyata setelah saya ke sini, kepedean saya hilang. Kenapa? Karena di sini meskipun guru-gurunya berpengalaman, semuanya welcome. Jadi tidak melihat siapa, Arafah ya kapan, tidak ada seperti itu. Menghargai. Gitu. Si senior pengalamannya apa dari Pak Bowo, oke? Si senior. Dan alhamdulillah di lembaga kami Pak Wibowo, nggak usah ono kata-kata senior junior, nggak usah ono kata-kata tuwek nom, semuanya sama sebagai guru ya gitu Pak Wibowo. Yang penting al informasi itu saling mendukung. Itulah. Maksudnya unggah-ungguh tetap ada Pak. Memang seperti itu di lembaga kami, unggah-ungguh tetap ada. Tetapi masalah ilmu, kalau pengalaman tidak bisa dibeli. Yang senior, panjenengan yang berpengalaman, nggak iso mengalahkan saya yang pengalamannya baru beberapa puluh. Ayo Pak Joni maju ke depan. Maju ke depan, mundur ke belakang. Aku udah sama tak tinggal di sini. Kakek langsung dikatakan monggo. Aku bisa alhamdulillah menambah ilmu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Jadi yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian dari Bu Ririn, apa Bu nanti saya simpulkan dari semua refleksi panjenengan. Apa tadi Bu? Masih ingat? Adakan pengibasan, adanya peningkatan. Adanya peningkatan. Sip. Nggak nempel Bu Nara habiskan itu solusinya itu biar nempel. Bocor sih ada. Bocor sih. Aku tak boleh ngomong tadi sih. Oh, makan. Nara ini pengeletan tim pengeletan nasional. Sing udah dewe harus ke sana kemari. Mbak Vila apa? Kalau Bu Nara termuda, tertengah-tengah. Dari Bu Vila tadi apa refleksinya Bu? Nanti saya simpulkan dari keseluruhan. Dibaca di sini saja, nanti saya simpulkan. Setelah saya mengikuti pelatihan di sekolah Imbas, banyak ilmu yang saya dapat yang bisa saya kembangkan di lembaga ini, terutama di kelas saya yang baru mengikuti. Nah, gitu sama dipoto sama Pak Wibowo, mengikuti kurikulum merdeka. Dari 13 ke nasional. Oh iya, dari situ wae, kok situ wae. Tapi kan 13 nggak apa sih? Bener kayak gitu
Oke, Bapak Ibu tadi sudah menyampaikan refleksi dari kegiatan hari ini. Tentunya saya rangkum dan saya simpulkan. Saya tertuju ke tulisan yang ada di pojok baca. Dari apa yang direfleksikan panjenengan, saya simpulkan menjadi siapapun bisa jadi apapun. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, siapapun bisa jadi apapun. Kosok banget dibalik apapun bisa jadi siapapun gitu ya. Jadi kita tepuk tangan untuk kita semuanya dan kita bukan hanya berharap tetapi nantinya dari apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi kita selaku pendidik dan yang nomor satu adalah bagi peserta didik kita. Dan Bapak Ibu guru hebat dan juga Bapak Ibu guru yang ada di luar sana, semoga kita semuanya selalu dilimpahkan rahmat, rezeki, kesehatan, amin, keluarga yang bahagia, amin. Dan tentunya kita semuanya tidak ada batasan antara guru satu dengan guru yang lainnya. Satu tujuan untuk kebaikan peserta didik yang ada di Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, dari saya selaku pemateri yang mewakili dari sekolah penggerak, tentunya banyak sekali kekurangan dan kami mohon maaf. Dan jika itu ada kelebihan dan bermanfaat bagi jenengan, silahkan untuk dijadikan aksi nyata untuk kedepannya. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian Bapak Ibu, acara pembahasan untuk pelatihan ke-1, pelatihan ke-1 telah selesai dan perlu saya ingatkan, mungkin banyak masih ada hal yang tadi lupa terselip belum saya sampaikan, yaitu masalah penilaian untuk lembaga Sudah Guru Merdeka ini. Nilai formatif itu tidak masuk rapor. Yang masuk rapor itu hanya nilai akhir, yaitu semester. Ya, semester 1, 2. Jadi kebanyakan masih boleh menggunakan formatif itu untuk mengukur ketercapaian siswa saat pembelajaran itu. Jadi tidak dinilai, tidak dimasukkan di rapor. Betulnya UTS pun tidak ada, ATS ya. Hasilnya tengah semester itu sudah tidak ada. Tapi karena di Arkasnya ada, bisa dilaksanakan, membuat soal sendiri. Misalnya ada di LKS ada, siapa yang buat usul LKS ini? Bu Vila ya? Ada? Ada ya? Kalau ada untuk ulangan, ya dibuat saja. Bisa dengan sederhana, kemudian tak mulai untuk laporan yang tetap, tapi saldo sisanya bisa digunakan untuk ngecek maupun harus kan bisa digunakan itu boleh. Tapi memang di guru merdeka sudah tidak ada penilaian seperti itu. Kalau KTS di pendidikan sudah ada, KTS itu kegiatan tengah semester, itu biasanya digunakan untuk kalau di SMP ya lomba kelas meeting, dan kalau di sini kan bisa dipakai lomba-lomba. Nanti tidak dolanan yang alas itu, apa itu dolan diri. Jadi seperti itu ya, sudah tidak ada ujian. Itu yang betul maksudnya dilakukan. Kemudian ada seperti beban kerja guru yang baru di SK yang baru itu sudah tidak ada promes, prota, silabus, sudah. Kami semua menggunakan modul ajar. Itu ya. Jadi tidak ada semuanya. Hari KKM juga tidak ada. Nah, kalau ini untuk mengukur dengan pencapaian, tidak usah tulis, hanya untuk pribadi. Siswa saya harus mampu sekian nilai. Tidak ditampilkan lagi hari itu sekarang. Jadi sesuai dengan apa yang ada di Permendikbud nomor 24 tahun 2024, jadinya 16 tahun 2012 itu sudah tidak ada promes. Kita ikuti yang baru saja. Kalau masih ada ikut, ya tidak dilarang, silakan membuat. Mau ribet atau mau tidak ribet. Nambah pegawai atau tidak nambah pegawai, tinggal pilih. Kita ikuti yang terbaru, berarti yang lebih sederhana. Jadi nilai jauh lagi, kalau ada masih beberapa nilai formatif bulan harian masuk tidak.
nilai akhir. Nilai nomor. Kemudian di rapot di ya PTP nilainya Oh, ada. masih tetap, tapi tidak usah Kotak-kotakan. masuk ya. Kemudian yang di rapot P5 itu hanya tinggal centang-centang saja, tidak sulit. Kalau belum ada bisa saja nanti dengan bisa ke yang satu minta, kalau belum punya tergantung apa elemen yang kita pilih sesuai dengan P5 yang kami sampaikan. Contoh-contoh sudah saya share di kepala sekolah modul P5 nya, tinggal edit kalau memang sama. Contoh seperti itu saja, sederhana. Itu Bapak Ibu tambahan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti ke depan lihat jadwal lagi akan berkunjung ke sini lagi. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kemarin akumulasi dari nilai kelas 4 semester 1, 2, apakah itu juga tetap apakah ditiadakan untuk nilai ijazah? Nanti lihat dari aturan baru dari dinas. Kalau nilai sumbernya kan masih ada Pak, semester 1, 2, 3, 4, maksudnya kelas 4 mulai ya, kelas semester nilainya masih ada. Tapi untuk tadi saya sampaikan formatif ulang harian sudah tidak ada. Mungkin Nilai ijazah besok kalau berarti apa nilai keterangan lulus sudah ya. yang saya tanyakan ijazah sekarang. Kalau tadi saya ngerti kan, pokoknya rapor ya semester atau ini kan. Tapi kalau ijazah kemarin kan akumulasi dari kelas 4, 5, 6, semester 1, 2, semester 2 masuk nilai akhir sekolah. Apakah ini nanti akan dirubah khusus nilai kelas 6 top akhir gitu? Kami ini dikatakan di kelas 6 gejlok ditolong semester 1, 2, 4, 5. Ini nanti mohon Ya, nanti peraturan baru berarti. dorongan info itu. Belum, nanti dari dinas antisipasi di sini. Ini kan masih ngalami nilai itu Pak, saya sudah tidak ngalami lagi. Itu. Ya. April nanti sudah habis nilainya. Jadi ya tetap nanti mungkin dari dinas yang mengelola masih apa masuk itu ya kita ikuti. Ya. Dinas pendidikan bagian kasih kurikulum gitu. Kalau nilai rapor guru-guru kemarin misalnya kelas 5 itu kan dari akumulasi nilai harian tinggi gitu. Kemudian ditambah dengan ini dibagi ini dan tadi nilai ya kan. Jadi itu sudah berlaku sekarang hanya Nilai ujian semester 1 dan semester 2. berarti nanti mohon infonya Dua nilainya. Jadi harian kita usah nilai. Kalau semester 1 ada yang bisa nilai, semester 2 nanti nilai mau dibagi. terima kasih itu. Nanti lihat kalau yang ijazah lihat informasi terbaru. Jadi kalau nilai sebenarnya kan ya tetap bisa melakukan formatif tapi tidak masuk di rapor, hanya untuk mengukur ketercapaian dengan mengajar sesuai dengan capaian pembelajaran atau TP-nya itu sesuai atau tidak. Hanya itu saja. Kalau tidak sesuai, kalau sudah sesuai masih belum tercapai, apakah perlu diulang? Ya diulang berarti. Jadi dibalik di mana yang ulangi lah. Itu muridnya diremedi tapi guru nih. Wah ukurannya nilai karena si exam ini belum tercapai. Ya. Jadi itu yang perlu saya ingatkan kembali dari bahasan. Berarti tidak ada analisis dan sebagainya ya? Sudah nggak ada. Kalau ya Kan ada perbaikan, oh ya dan sebagainya. sudah tidak ada seperti sekarang. itu Nadim ya. Itu nanti makari. Sekarang naik tingkat kan tidak pakai seperti itu sekarang. Dono analisis kan panggil dono. Langsung sekarang pokoknya elektronik tanda betul bet kirim sudah 4C, 4B, 4A komode. Budget. Seperti itu jadi gampang. Itu yang pakai degree. Yang ketiga kan mudah-mudahan ada perubahan. Bisa tapi setara ya mudah-mudahan setara. Gajinya bodoh, nggak apa berkala bodoh mudah-mudahan gitu. Tapi masih saya pikirkan Pak sebagai menteri. Saya menyambung yang ditanyakan Bu Ika. Memang tidak ada analisis Bu, tetapi di kurikulum merdeka kan ada tiap tujuan pembelajaran. Iya. Jadi di tiap akhir tujuan pembelajaran itu ada
seperti penilaian ke anak-anak, tetapi tidak harus berupa tulisan. Kalau kelas 1 tidak bisa membaca, bisa dengan cara kita menuntunnya, kita membacakan bacaannya, misalkan dia sudah bisa menjawab itu sudah di tiap akhir tujuan pembelajaran. Itu nantinya kita masukkan ke aplikasi rapotnya. Kalau Pembelajaran itu yang dimasukkan. bukan pembelajaran, kadang kan satu tujuan pembelajaran tidak bisa selesai satu pembelajaran. Di tiap akhir tujuan pembelajaran. Akhir tujuan pembelajaran, bukan di tiap akhir pembelajaran. Nanti konsultasi lagi tentang hal itu. Kalau memang ada yang kurang jelas, monggo bisa ditanyakan lewat WA atau pas jagongan atau kerja satu diterima dengan suguhan bebas. Mau disuguhin bodak kan bebas. Iya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama. Foto.